Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat muda, apa kabar? Bersyukur dapat kembali menyapa sahabat sekalian lewat acara Youth for Christ. Saya Pendeta Mikhael Syotang, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Renungan kita hari ini Selasa 26 Mei 2026 ditulis oleh Ibu Eli Dia Praptanti dari Yakoma PGI dengan judul Roh Allah yang Menuntun Doa. Renungan kali ini didasarkan pada surat Roma 8 ayat 26-27. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon hikmat dan kebijaksanaan, agar kami boleh belajar dari renungan hari ini. Kiranya kami boleh jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan Tuhan, kiranya kami boleh mengerjakan apa yang Engkau sampaikan dalam renungan hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nas yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sahabat muda, dalam buku berjudul Handbook of Emotion Regulation karya James J. Gross tahun 2007 dijelaskan bahwa regulasi emosi melibatkan jaringan otak yang dipimpin oleh prefrontal cortex yang mengontrol respons emosional kita. Saat kita mengalami kebingungan atau malu, area prefrontal cortex bekerja ekstra keras, sehingga kata-kata menjadi sulit keluar. Itulah sebabnya mengapa kita sering menyaksikan banyak orang yang merasa bingung dan tidak mampu saat diminta untuk berdoa di depan umum. Saat mengalami pergumulan, seringkali seseorang juga mengalami kesulitan untuk menyampaikan doa pribadi kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak menyangkal bahwa manusia memang memiliki keterbatasan, termasuk dalam berdoa. Seringkali kita tidak tahu harus berdoa apa atau bagaimana menyampaikan pergumulan terdalam kepada Allah. Disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita dengan menerjemahkan keluhan, keresahan, dan doa yang tak terucapkan agar sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini menunjukkan keintiman Allah dengan orang percaya, yaitu dalam kelemahan kita, Allah memahami dan merespons hati kita melalui Roh-Nya. Sahabat muda, saat menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa bingung harus berdoa apa. Ingin berkeluh kesah, tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Jangan biarkan kesulitan ini menghentikan komunikasi kita dengan Tuhan. Justru, dalam kelemahan dan kebingungan, disitulah Allah hadir melalui Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menolong kita menyampaikan isi hati yang terdalam. Percayalah, setiap pergumulan yang kita serahkan, meski hanya lewat doa sederhana dan hening, diperhatikan dan dimengerti oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk bersyukur atas sapaan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan memahami kelemahan kami ketika kami memiliki pergumulan dan menjadi sulit untuk mengutarakannya. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu melalui Roh yang ada dalam setiap kami. Kiranya kami mau terus belajar mengkomunikasikan apa yang sedang kami rasakan, apa yang membuat kami gelisah, dan kiranya ke depannya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih komunikatif, yang tidak memiliki rasa takut berlebih terhadap-Mu ketika kami memiliki pergumulan. Inilah doa dan permohonan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak berupa renungan harian dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Mari sahabat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan hari ini kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.